yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Jika ada pemahaman atau pernyataan bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, ini adalah sebuah pemahaman yang dangkal. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh si Ustadz Kainama ini. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya di dalam program Markilur. Mari kita luruskan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kali ini, di dalam video ini, saya ingin membahas seorang mualaf yang sekarang ini katanya sudah menjadi ustadz, bahkan ia juga katanya adalah pakar kristologi. Nah, yang perlu saya luruskan dari pakar kristologi ini adalah ia mengatakan bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Nah, seperti apa videonya dan seperti apa orangnya yang disebut itu pakar kristologi? Mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. Terus Ustadz, mohon maaf. Yang ketiga, Ya. yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diacak-acak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benar nih. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal. Anti toleransi. Kita sudah menyaksikan bersama-sama cuplikan videonya. Nah, jelas di sana pakar kristologi atau Ustadz Kainama ini mengatakan bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Tanggapan saya terkait bagian ini, yang pertama, Ustadz Kainama harus stop mencopot-copot ayat Alkitab dengan cara mencocok-melogikannya sesuai dengan keinginanmu sendiri. Anda harus stop karena apa yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya disampaikan di dalam Alkitab. Yang kedua, yang tidak kalah memalukannya adalah ketika si pakar kristologi Ustadz Kainama ini menyamakan antara Jibril dengan Roh Kudus di dalam Alkitab. Tentunya teman-teman di dalam ajaran kekristenan, keduanya ini berbeda. Yang ketiga, tidak ada di dalam Alkitab yang mencatat bahwa Roh Kudus dengan Maria itu bersetubuh. Melainkan jelas Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan teman-teman, kalau mau perhatikan juga masih banyak ayat di dalam Alkitab sebenarnya yang terkait dengan ayat ini.
Dan di sana tidak ada dikatakan bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Nah, ini juga harus dicatat. Masa sih pakar kristologi bisa menyimpulkan bagian ini? Ini sangat lucu sekali. Maka jika ada pemahaman atau pernyataan bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, ini adalah sebuah pemahaman yang dangkal. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh si Ustadz Kainama ini. Yang keempat, konsep pengajaran yang dibuat oleh Ustadz Kainama ataupun pakar kristologi seperti Kainama ini akan hanya membuat orang tidak mengerti ajaran kekristenan, malah sebaliknya membenci. Dan kalau kita lihat di sana, ia hanya suka mencopot-copot dan mencocok-mologikannya sesuai dengan keinginannya. Nah, ini sangat berbahaya, apalagi disampaikan di depan orang yang tidak paham tentang ajaran kekristenan. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.